Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran IPS kita kelas 7. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberkahi dan diberikan kemudahan. Nah, seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur dan komponen peta serta letak dan luas Indonesia. Nah, kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam, yang kedua menjelaskan potensi sumber daya alam hutan, tambang, kemaritiman Indonesia, yang ketiga menjelaskan fungsi dari sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini submateri kita adalah C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, kemudian potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Kemudian di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritimannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua benda yang tersedia di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa benda hidup ataupun benda mati. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Baik, kita masuk yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6% juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Hasil hutan yang sebenarnya tidak hanya berupa kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Persebaran jenis kayu di Indonesia sebagai salah satu hasil hutan antara lain yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Anak-anak bisa perhatikan contoh dari gambar kayu-kayu tersebut. Kayu-kayu ini adalah kayu-kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia.
Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Baik, kita lanjut ke sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi dan gas alam, batu bara, bauksit, emas, dan lain-lain. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Kemudian, di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan peta berikut ini. Sekarang kita masuk ke bahan tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Hampir setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Hasil pengeboran gas bumi ditampung lalu dicairkan. Gas bumi yang cair disebut LNG. Anak-anak bisa perhatikan pada slide ini, daerah mana saja yang menjadi penghasil minyak bumi di Indonesia. Tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia dan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah biji aluminium. Logam aluminium sangat banyak kegunaannya karena ringan dan tidak mudah berkarat. Aluminium dipakai untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Daerah pertambangan berada di Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Tambang yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Daerah pertambangan pasir besi antara lain di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yaitu di Kalimantan Selatan. Dan tambang yang kelima adalah emas. Logam emas merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu, logam emas juga dijadikan perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Daerah pertambangan emas ditemukan yang pertama di Jawa Barat, yaitu Cikotok dan Pongkor, Papua, Freeport Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Melaboh, Sulawesi Utara, Bolang, Mongondo, Minahasa, dan Riau Logos, dan Bengkulu di Rejang Lembong.
Sekarang kita perhatikan potensi sumber daya alam Indonesia yang kedua, yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia antara lain perikanan, hutan mangrove atau bakau, dan terumbu karang. Sekarang kita masuk ke potensi kemaritiman yang pertama adalah perikanan. Potensi perikanan di Indonesia terkenal dengan surga perikanan dunia. Nah, Indonesia itu negara yang kaya akan ikan. Produk-produk perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, itu beberapa menjadi komoditas unggulan. Antara lain ada ikan tuna, rumput laut, udang, kepiting, itu menempati peringkat teratas di dunia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Di daerah pesisir laut dilakukan budidaya ikan dengan menggunakan tambak, contohnya di pantai utara Jawa. Selanjutnya, potensi maritim yang kedua adalah hutan mangrove atau yang biasa kita kenal dengan hutan bakau. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi hutan mangrove dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian fungsi yang kedua melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis yang nomor pertama menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar atau arang. Fungsi ekonomis yang kedua, kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Kemudian fungsi ekonomis yang ketiga, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan ikan. Selanjutnya, potensi maritim yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk perangkat tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Fungsi terumbu karang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis apa saja fungsinya? Yang pertama, penyedia nutrien bagi biota perairan. Yang kedua, tempat berkembangnya biota perairan. Yang fungsi ekonomis dapat menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, kerang, mutiara, bahan industri, bahan baku, dan cedera mata. Kemudian fungsi ekonomis yang selanjutnya adalah perhiasan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian jawablah di buku tulis kalian ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.